Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Sejarah Lubang Buaya dikenal sebagai tempat pembuangan jenazah 7 korban pemberontakan G30 SPKI. Seperti diketahui, aksi G30 SPKI terjadi pada 30 September 1965. Oleh karena itu, setiap tanggal 30 SPKI diperingati sebagai Hari G30 SPKI. Orang-orang juga bertanya sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, menjadi saksi bisu pemberontakan keji yang terjadi pada tahun 1965. Pemberontakan yang dilakukan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI dikenal dengan Gerakan 30 September atau disingkat G30 SPKI. Sedangkan 30 September atau disingkat G30 SPKI menurut sejarawan Ruth T. MC.V. penyebab pengkhianatan PKI karena harapan yang tak terpenuhi. Lubang Buaya berwarna merah melambangkan darah yang dikorbankan oleh para pahlawan yang gugur di lokasi tersebut. Warna merah dianggap sebagai simbol patriotisme dan kehormatan. Warna merah juga mengingatkan kita pada semangat para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah 7 jenderal yang menjadi pembantaian PKI. Yang pertama ada Jenderal Ahmad Yani, yang kedua adalah Jen Suprapto, yang ketiga ada Letjen S. Parman, yang keempat ada MT Haryono, yang kelima ada Dei Panjaitan, yang keenam ada Maijen Sutoyo, dan yang ketujuh ada Kapten Pirtendian. Film G30 SPKI sendiri mengisahkan peristiwa kudeta seputar 30 September 1965 yang dilakukan oleh Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa. Film ini berlatar belakang peristiwa rencana kudeta serta penculikan para jenderal. Dalam peristiwa G30 SPKI, 7 jenderal terbunuh. Salah satunya adalah Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. 30 September 1965, sekelompok tentara mengepung sebuah rumah di Jalan Hasanuddin 53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka mengepung dengan membawa senjata laras panjang. Sang pemilik rumah, seorang perwira TNI Angkatan Darat, saat itu sedang berada di sebuah kamar di lantai 2. Terlihat biasa saja dengan mengenakan seragam militer lengkap. Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan berkaca ke sebuah cermin di lemari besar. Beberapa kali ia merapikan seragam agar tidak terlihat kusut. Tentara sudah mulai masuk dan menguasai lantai 1 rumah. Tembakan pun dilepaskan. Beberapa perabotan rumah jadi sasaran tembakan. Istri dan anak Dei Panjaitan yang juga berada di lantai 2 semakin ketakutan. Seorang asisten rumah tangga melaporkan bahwa 2 keponakan Dei Panjaitan berada di lantai 1, yaitu Albert dan Victor, terkena tembakan. Namun Dei Panjaitan tetap tenang. Panjaitan kemudian turun ke lantai 1 yang dikuasai oleh para tentara dengan langkah perlahan. Pasukan tentara mengepung rumah Panjaitan disebut berasal dari Satuan Cakrawibawa, pasukan khusus pengawal Presiden Soekarno. Saat sudah berada di hadapan para tentara, Panjaitan diminta untuk segera naik ke truk yang akan mengantarkan ke istana. Mereka mengatakan bahwa jenderal berbintang 1 itu dipanggil oleh Presiden Soekarno karena kondisi darurat. Sebelum itu, Panjaitan menyempatkan diri untuk berdoa yang menyebabkan para tentara semakin marah. Seorang tentara memukulkan popor senjata, tapi oleh Panjaitan ditepis sebelum menghantam ke wajahnya. Tentara yang lain marah. Asisten keempat, menteri atau panglima angkatan darat itu ditembak. Panjaitan pun tewas. Jenazah Panjaitan kemudian dimasukkan ke dalam truk dan dibawa pergi. Darah dari pria kelahiran Sumatera Utara berceceran di teras rumah. Penembakan itu disaksikan oleh putrinya yang sulung
yang bernama Catherine. Setelah gerombolan tentara pergi, ia mendatangi tempat ayahnya ditembak. Catherine memegang darah ayahnya dengan penuh haru dan mengusapkannya ke wajah. Itulah salah satu adegan dalam film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI. Bagian kedua film mengisahkan tentang penumpasan pemberontakan dari G30 SPKI. Pada hari ini, tanggal 4 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita, adalah 6 jenderal dengan 1 perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah di Lubang Buaya. Daerah Lubang Buaya adalah termasuk dari daerah lapangan Halim. Dan kalau saudara-saudara melihat pula fakta bahwa dekat pada sumur ini telah menjadi pusat daripada latihan Sukwan dan Sukwati yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Mereka melatih para anggota-anggota dari Pemuda Rakyat dan Gerwani. Suatu fakta, mungkin mereka itu latihan dalam rangka pertahanan di Bangkalan, akan tapi nyata menurut anggota Gerwani yang dilatih di sini, yang sekarang tertangkap di Cirebon adalah orang dari Jawa Tengah, jauh daripada daerah tersebut. Jadi kalau menurut fakta-fakta ini, mungkin apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, Panglima Besar, pemimpin besar revolusi yang sangat kita cintai bersama ini, bahwa Angkatan Udara tidak terlibat di dalam persoalan ini, mungkin ada benarnya. Akan tetapi tidak mungkin tidak ada hubungan dengan peristiwa ini daripada oknum daripada anggota Angkatan Udara. Oleh sebab itu, saya sebagai warga daripada anggota Angkatan Darat mengetok jiwa, perasaan daripada patriot Angkatan Udara. Bila mana benar-benar ada oknum-oknum yang terlibat dengan pembunuhan yang kejam daripada para jenderal kita yang tidak berdosa ini. Saya mengharapkan agar supaya para patriot anggota Angkatan Udara membersihkan juga daripada anggota-anggota Angkatan Udara yang terlibat dalam petualangan ini. Saya sangat berterima kasih bahwa akhirnya Tuhan memberikan petunjuk yang terang jelas pada kita sekalian bahwa setiap tindakan yang tidak jujur, setiap
tindakan yang tidak baik pasti akan terbongkar. Dan saya berterima kasih pada satuan-satuan